Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas pengantar studi organisasi, ingin memaparkan presentasi mengenai lingkungan organisasi. Dan sebelumnya, perkenankan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gunarisma Citra Widya Semara, lalu Muhammad Farhan Alfat, lalu Sandia Wisnu Batorani, kemudian Rehan Rea Antoni, dan yang terakhir Heri Kurniawan. Definisi lingkungan organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, lingkungan adalah peserta eksternal yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kapasitas internal agar kegiatan berjalan lancar. Sedangkan menurut Hick dan Goulet dalam Sagala, lingkungan organisasi adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, lingkungan internal. Secara definisi menurut Margareta 2012, lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi dan memiliki peran utama dalam mengatur jalannya organisasi. Adapun faktor-faktor lingkungan internal yaitu berikut. 1. Sumber daya manusia. Faktor internal yang paling penting dalam menunjang organisasi. SDM akan mempengaruhi segala aspek mengenai keputusan organisasi ke depannya. Nomor 2, Dewan Direksi. Bertujuan untuk menentukan tujuan organisasi, penentuan strategi, pengawasan, dan pengarahan pada tiap anggota organisasi. Ketiga, pemegang saham. Orang-orang yang memiliki sejumlah saham pada organisasi dan berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan atau pengambilan arah tujuan organisasi. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Definisi tersebut menurut Chuck Williams. Sedangkan menurut Astuti, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah lingkungan khusus atau mikro, yang merupakan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Komponen yang kedua adalah lingkungan umum atau makro, meliputi berbagai faktor antara lain perkembangan teknologi, variabel ekonomi, variabel politik dan hukum, dimensi internasional, demografi, dan lingkungan sosial kebudayaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal mikro terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, para pesaing atau kompetitor, merupakan organisasi lain yang menghasilkan produk sejenis dengan produk kita. Yang kedua, pelanggan atau customer, membeli produk, barang, dan jasa. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan, seperti bank komersial, bank instansi, dan perusahaan asuransi termasuk pasar modal. Yang kelima, pemasok atau supplier. Setiap organisasi sangat tergantung pada pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku mentah. Yang keenam, perwakilan-perwakilan pemerintah. Peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro. Yang pertama, ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya lebih efisien. Yang kedua, variabel-variabel ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, kebijakan keuangan, dan aturan lainnya dapat mempengaruhi organisasi baik secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga, ada variabel-variabel politik dan hukum, berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Yang keempat, dimensi internasional, menyajikan kesempatan maupun tantangan yang dapat berpengaruh langsung bagi perusahaan. Yang kelima, ada demografi, variabel atau kategori penduduk berdasarkan usia, wilayah, umur, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Yang keenam, lingkungan sosial kebudayaan,
merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang lingkungan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.